Iya teman-teman, untuk obat hawar daun bakteri atau disebut juga kresek ya teman-teman, ini kita menggunakan kuproxat ya dari Nufarm teman-teman ya. Jadi ini maaf, ini sendiri jadi agak repot ya. Bahan aktifnya ya bisa dilihat, tembaga oksisulfat 345 gram per liter dengan bentuknya pekatan, suspensi berwarna biru kehijauan. Jadi ini difokuskan pada penyakit hawar daun atau Xanthomonas teman-teman ya, kemudian penyakit busuk buah, kemudian antraknosa pada beberapa tumbuhan yang lain. Nah, padi saya kemarin seperti yang video sebelumnya timbul beberapa kering teman-teman di pinggirnya ya. Jadi saya khawatir ini benar-benar kresek ya. Nah, setelah kita berikan ini perlakuan, semoga bisa sembuh ya. Kuproxat ini bahan aktifnya tadi ya, tembaga oksisulfat dengan harga kalau 200 mili ini ya itu 40.000 ya. Kemudian fungsinya untuk penyakit hawar daun ya, dengan dosis 2-3 mili per liter. Jadi kalau kita menggunakan tangki yang 16 liter ini ya, ini kita menggunakan sekitar 32-48 mili. Nah, itu yang kita berikan. Kemudian banyak yang bertanya teman-teman ya, apakah si kuproxat ini bisa dicampurkan dengan berbagai bahan aktif yang lain ya. Beberapa pendapat memang bahan aktif tembaga tidak boleh dicampurkan, tetapi setelah saya langsung mengecek di websitenya Nufarm ya, teman-teman bisa ngecek ini videonya di sini ya. Iya, ini kuproxat teman-teman ya dari Nufarm. Langsung saya dari websitenya nufarm.com.id ya. Di sini dijelaskan bahwasanya kuproxat itu bakterisida sekaligus fungisida. Kemudian ada tembaga Cu2+ berbentuk cair ya, dengan keunggulan bisa untuk cabai, kakao, padi ya. Dan di sini ada penjelasan teman-teman ya. Misalkan ini ya. Jadi dapat dicampurkan dengan insektisida maupun fungisida lain. Artinya si kuproxat ini aman ya teman-teman ya, untuk dicampurkan dengan insektisida maupun fungisida. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir. Biasanya yang menggunakan kuproxat itu atau yang tembaga kan katanya nggak bisa dicampur dengan insektisida. Begitu ya teman-teman. Nah tadi ya teman-teman ya. Jadi teman-teman ya. Jadi si kuproxat ini ternyata boleh dicampurkan dengan insektisida dan fungisida yang lain ya. Jadi ini masih boleh dicampurkan ya. Misalkan pada pagi hari saya menambahkan dengan Saporo ya, Saporo bisa, atau dengan insektisida yang lain, atau malah saya tambahkan antrakol ya. Jadi masih seputar aman-aman saja. Kemudian untuk dosisnya saya menggunakan takaran seperti ini teman-teman ya. Jadi jangan sampai salah untuk memberikan takaran ya. Dikhawatirkan nanti malah tidak sembuh teman-teman ya. Overdosis malah bahaya. Warnanya seperti ini ya teman-teman. Warnanya hijau kebiru-biruan. Nah, untuk pagi hari ini ya, kita berikan obat untuk ulat ya dan sundep, tambahi dengan antrakol. Nah, itu teman-teman seputar kuproxat. Nah, untuk merek yang lain selain kuproxat ini ada Nordok, kemudian ada kuproxite teman-teman ya. Kalau Nordok saya belum menemukan yang apakah boleh dicampur atau tidak ya. Tapi kalau kuproxat ini jelas tadi ya videonya bahwasanya kuproxat ini boleh dicampurkan. Nah, berikutnya teman-teman ya, ketika padinya itu sudah kita spray ini,
tidak perlu khawatir, biasanya sehari 2 hari itu langsung terlihat kayak terbakar gitu ya. Pinggirnya tuh makin hitamnya kayak terbakar. Kenapa? Karena memang itu efek dari obatnya yang secara khusus mengenai si bakteri, ibaratnya mati, bakterinya dibakar seperti itu ya. Nanti tidak apa-apa, setelah itu kering mati ya, teman-teman baru boleh menambahkan pupuk ya. Selama proses ini tidak boleh dipupuk teman-teman ya. Jadi ketika padi sudah terkena itu ya, penyakit itu tidak boleh dipupuk ya. Saya sarankan dibiarkan dulu sembuh ya, baru dipupuk, tapi jangan menggunakan nitrogen ya. Ponska misalkan itu masih aman-aman saja ya. Nah, ini punya saya yang tidak terkena ya. Kalau yang bekas lahan bawang merah itu terlihat merah-merah, jadi saya juga khawatir, makanya harus segera saya atasi. Demikian teman-teman seputar Kuproxat. Jika ada yang menanggapi terkait apakah boleh dicampur apa tidak dan ada pengalaman, terima kasih sekali, monggo di-sharingkan di kolom komentar.